Halo semuanya, kita kembali di semester 2 ini untuk bab pertama, mata pelajaran matematika. Kita akan belajar mengenai barisan dan deret. Apa aja yang ada di barisan dan deret? Yang pertama ada barisan dan deret aritmatika, yang kedua barisan dan deret geometri, dan yang ketiga adalah masalah yang melibatkan barisan dan deret. Untuk materi pertama kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Pertama kita akan mengetahui definisi barisan aritmatika. Definisinya adalah barisan aritmatika merupakan suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap atau konstan. Ini ada contohnya. Ada 3 contoh barisan bilangan aritmatika. Yang pertama kita akan bahas untuk yang A dari 1, 4, 7, 10, dan 13. Pertama, untuk barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah dengan 3 ya. Jadi kita harus ketahui bahwa bedanya itu adalah konstan atau tetap ya. Jadi untuk suku pertama 1, suku kedua 4, suku ketiga 7, suku keempat 10, dan suku kelima 13. Jadi bedanya adalah 3 ya, di sini 3. Nah, karena di sini diketahui bahwa suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3. Itu yang A. Kemudian yang B, barisan ini, pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah dengan 6. Jadi bedanya adalah 6 ya, bedanya 6. Konstan ya, bedanya 6. 2 tambah 6 8, 8 tambah 6 14, 14 tambah 6 20. Untuk yang C, ini adalah barisan di mana suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah dengan minus 5 ya, ditambah dengan minus 5. Jadi bedanya adalah minus 5 ya. 30 kurang 5 25, 25 kurang 5 itu 20, 20 kurang 5 15 ya. Jadi bisa ada kemungkinan bahwa beda untuk barisan adalah bilangan negatif ya. Terjadi penurunan ya, penurunan angka. Secara umum dapat dikatakan bahwa U1 atau suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, sampai UN atau suku ke N disebut barisan aritmatika jika suku kedua kurang suku pertama sama dengan suku ketiga kurang suku kedua sama dengan sampai dengan suku ke N dikurang suku ke N dikurang 1 sama dengan konstanta. Konstanta dalam hal ini disebut dengan beda atau kita simpulkan dengan huruf B kecil. Maka kita peroleh rumusnya B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Itu rumus untuk beda. Lalu sini diketahui U1 atau suku pertama kita lambangkan dengan A sama dengan A ya. Lalu U2 sama dengan U1 ditambah B ya, suku pertama ditambahkan dengan beda sama dengan A ditambah B. Begitu juga untuk U3 sama dengan U2 ditambah B. U2 tadi apa? U2 tadi itu dari kita peroleh A tambah B. Kita ganti jadi A tambah B tambah B. Maka diperoleh A tambah 2B. Untuk suku keempat, suku ketiga ditambah beda. Suku ketiga tadi apa? A ditambah 2B. Maka A tambah 2B ditambah B sama dengan A ditambah 3B. Suku kelima sama dengan suku keempat ditambahkan bedanya. Suku keempat tadi apa? Suku keempat tadi adalah A ditambah 3B. Maka kita ganti jadinya A ditambah 3B tambah B sama dengan A ditambah 4B. Maka diperolehlah UN sama dengan UN dikurang 1 ditambah B sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan bedanya. Itu untuk rumus suku ke N ya. Jadi kita peroleh rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah ini.
UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan beda. Dengan UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu tadi beda, N itu banyaknya suku yang diketahui. Itu untuk mencari beda dan suku ke N. Kita lanjut ke sisipan. Jika di antara dua suku yang berurutan dalam suatu barisan aritmetika dimasukkan satu atau lebih suku atau bilangan yang lain sehingga menjadi barisan aritmetika yang baru. Proses ini disebut dengan menyisipkan atau interpolasi. Ya. Misalkan di antara dua suku atau dua bilangan U1 dan U2 disisipkan K bilangan sehingga terjadi barisan aritmetika baru, maka ini rumusnya. B aksen sama dengan U2 dikurang U1, ini U1 ya. Sorry, ini U1. U2 kurang U1, ini U1 per K ditambah 1. Atau B aksen sama dengan U2 kurang U1 tadi apa? Beda. B per K ditambah 1. Ya, ini untuk rumus sisipan. Next, kita lanjut untuk suku tengah. Suku tengah berlaku hanya untuk suatu barisan aritmatika ganjil. Ya, untuk aritmatika ganjil kita peroleh suku tengah. Ini dia untuk N ganjil. Maka rumusnya kita peroleh 2 suku tengah ditambah A sama dengan A ditambah UN. Atau suku tengah sama dengan setengah dikali A ditambah UN. Nah, ini suku pertama, UN ini suku ke N. Ya. Rumus letak suku tengah, letaknya adalah T sama dengan N ditambah 1 per 2. Ini rumus posisi suku tengah atau letak suku tengah. Ini rumus suku tengahnya ya untuk N ganjil, karena untuk genap tidak ada suku tengah ya. Contoh pertama, ditanyakan suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan -3, 2, 7, dan 12 ya. Ini dia barisannya. Jadi suku pertamanya kita lambangkan A sama dengan -3, dan beda ingat suku kedua dikurang suku pertama sama dengan 5 ya. Ingat bedanya harus konstan atau tetap. Lalu kita substitusikan nilai A dan B ke dalam rumus tadi. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikalikan beda ya. Ini dia rumusnya. Yang ditanya suku ke-8 ya, berarti U8 sama dengan -3 ditambah 8 dikali 1 dikalikan dengan 8 kurang 1 dikalikan dengan 5. Itu hasilnya 32. Bagaimana dengan suku ke-20? Berarti tinggal kita ganti N-nya 20 ya, kita ganti N-nya 20, hasilnya adalah 92. Itu untuk mencari suku ke N. Ingat rumusnya. Contoh kedua, diketahui barisan aritmatika, ini dia barisannya. Lalu kita menentukan banyaknya suku barisan tersebut atau N. Nah, ini dia. Oke, tetap kita cari A-nya atau suku pertama -2 dan bedanya adalah 3. Ya, U2 kurang U1. UN-nya sama dengan 40 ya. UN-nya sama dengan 40. Maka ini rumusnya, rumus suku ke N. Kita masukkan semua diketahui. UN itu 40, A-nya -2, N-nya yang ditanya, dan bedanya 3. Ini dia. Maka diperolehlah banyaknya suku adalah 15. Itu untuk menentukan banyaknya suku barisan aritmetika atau N ya. Contoh ketiga, ini mengenai suku tengah ya.
Yang ditanya nilai suku tengah dan letak suku tengah dari barisan ini. Caranya bagaimana? Ingat rumusnya, UT sama dengan A ditambah UN per 2. Diketahui A-nya 2, bedanya 5. Ingat bedanya, selalu kita daftarkan atau ketahui suku pertama dan bedanya. Lalu ini UN-nya 222, ya. Maka UT sama dengan 2 ditambah 222 per 2. Hasil suku. Maka nilai suku tengahnya adalah 112. Lalu posisinya atau letaknya bagaimana? Untuk menentukannya kita harus cari dulu banyaknya suku ada berapa, ya, atau N seperti sebelumnya, ya. Untuk masukkan ke rumus, UN-nya diketahui, A diketahui, B-nya diketahui, kita masukkan semua yang diketahui, lalu kita perolehlah N sama dengan 45. Next, rumus posisi atau letak suku tengah adalah T sama dengan N ditambah 1 per 2. N-nya tadi 45 tambah 1 per 2. Maka T-nya sama dengan 23. Jadi suku tengahnya tadi apa? 112. 112 itu letaknya atau posisinya adalah terletak pada suku ke 23. Kita lanjut contoh keempat. Ya, ini mengenai sisipan. Ya, ada barisan aritmatika 1, 7, 13 dan 19. Jika di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan sehingga terjadi barisan aritmatika yang baru. Jadi kita tentukan barisan aritmatika yang baru. Artinya apa? Di antara 1 dengan 7 ini disisipkan dua bilangan. Bilangannya apa? Itu yang akan kita cari. Di antara 7, 13 juga dua bilangan yang disisipkan. Di antara 13 dan 19 juga dua bilangan yang disisipkan. Caranya bagaimana? Ini dia barisannya. Jadi diketahui N-nya 4. Banyak bilangannya 4. Bedanya tetap kita cari. U2 kurang U1. Bedanya 6, ya. Dan K sama dengan 2. K ini adalah banyaknya bilangan yang akan disisipkan. Jadi di sini diketahui disisipkan dua bilangan. Ya. Kita masukkan ke rumus. B aksen sama dengan B ditambah B sama dengan B aksen sama dengan B dibagi dengan K ditambah 1. Bedanya 6, K-nya 2, hasilnya adalah 2. Jadi beda untuk barisan aritmatika baru adalah 2. Maka diperolehlah barisan aritmatika itu karena beda barisannya 2, maka 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 2, 7. Dan seterusnya sampai 19. Jadi diketahui di sini, inilah bilangan 3 dan 5 adalah bilangan yang disisipkan di antara 1 dengan 7, 9 dan 11, dua bilangan yang disisipkan antara 7, 13, 7 dan 13, lalu 15 dan 17, ini adalah dua bilangan yang disisipkan dari bilangan 13, di antara bilangan 13 dan 19. Demikian pembelajaran kita pada materi ini mengenai barisan aritmatika. Jika ada yang ingin kamu tanyakan, bisa langsung kontak Sir atau chat Sir lewat WA. Ingat WA saja. Oke, Sir harap kalian mengerti dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.